Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Rais Dalam, mudah-mudahan sehat selalu. Yang saya hormati seluruh orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah, Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Kamis, Kanda Haji Muhammad Salman, Kanda Haji Ajis Muslim, Bapak pengurus RW, pengurus RT, semuanya yang saya muliakan. Mudah-mudahan sehat dan barokah. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wajah Siti binti Mahmud, Kong Haji Nur bin Haji Tahir, Kong Haji Hakim, Haji Habib bin Haji Tahir, Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Dadang Mukhlis, Haji Nawawi, dan semuanya yang sudah mendahulu kita, mudah-mudahan min ahlil jannah. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wal sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa naruhi jami'al malaikatil muqarrabin khususan dari Sultanul Awliya Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, sebenarnya Jamil Awliya di Samsun dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Sulaiman, Arwahi Jamil Ulama'i wa Awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa fur'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara darajatahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina wa izakaratihim thumma ila ruhi jami'i ahlil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa masyariqil ardi la maghribiha bariha wa bariha khususan abana wa adina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan ila ruhi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Malam Kamis Mushola Al-Falah. غفر الله ذنوبهم ونور ضراياهم وجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina lillahi rabban wa bil islami dina
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan kemarin kita membahas tentang hudud, had, hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar. Nomor 1, hadnya pelaku zina. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan dirajam pakai batu yang tidak gede-gede banget, juga tidak kecil-kecil banget. Kalau ghairu muhsan dicambuk 100 kali dan diasingkan, diusir selama berapa tahun? 1 tahun. Nah, lanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa hukmul liwati wa isyanil bahaimi ka hukmi zina. Wa hukmul liwati, hukumnya liwat. Hukum liwat itu bahasa Arab artinya bersenggama, bersetubuh dengan orang lain. Itu lewat jalan belakang, lewat dubur, lewat anus. Dengan istri sendiri saja haram, haram. Lah ini dengan orang lain. Wa isyanil bahaimi, mendatangi, apa bahasa yang enak? Menggauli aja dah. Menggauli binatang. Hukum liwat, bersetubuh dengan perempuan lewat jalan belakang, lewat duburnya, atau menggauli binatang dengan kambing misalnya. Kebangetan. Itu kahukmi zina, hukumnya sama dengan zina, sama dengan zina. Saya ulang, bersenggama dengan istri sendiri saja, tapi lewat jalan belakang, disebutnya liwatu pakai to. Itu haram hukumnya, tidak boleh, haram. Dan itu terlaknat. Allah tidak ridho, Rasulullah juga nggak ridho. Wa ityanil bahaimi, dan juga menggauli binatang. Itu kahukmi zina, statusnya sama dengan zina, sama saja. Faman hata bi syakhsin bi an wati'ahu fi duburin hudda 'alal madhhabi. Oleh karena itu faman lato, barang siapa yang lewat, menggauli lewat belakang, bisyakhsin, seseorang digauli, bi'an wati'ahu fi duburihi, itu dengan cara menggauli lewat duburnya, hudda 'alal madhhab, maka dia wajib dihad, dihukum, ditindak tegas menurut satu pendapat. Waman ata bahimatan huddah kama qala al-musannifu, orang yang menggauli binatang huddah, dia pun dihad, dihukum. Kama qala al-musannifu, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab yang kita baca ini. Lakin, akan tetapi, ar-rajihu, menurut pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih unggul, yang lebih banyak diikuti ulama, annahu, sesungguhnya atabagimatan yu'azzaru, itu cukup ditakzir, tidak dihad. Orang yang
menggauli binatang. Apa itu? Apa ya, onta kegedean kalau onta. Ya Allah, kok nggak bayangin saya. Kambing, anjing misalnya, apa ayam, soang. Itu dalam pendapatnya pengarang kitab yang kita baca ini, kitab Takrib, Fathul Qorib, kitab Takrib, dikatakan sama dengan orang zina, harus dihad, dicambuk 100 kali. Kalau dia laki-laki yang sudah beristri ya dirajam. Tapi lakin ar-rajihu, menurut pendapat yang lebih kuat, yang lebih kredibel, annahu yu'azzaru, itu enggak sampai dihad, cukup ditakzir. Ditakzir itu apa? Dihukum apa? Dipenjara, apa didenda apa? Itu namanya ditakzir. Takzir itu dihukum, tapi tidak sampai di apa? Dihad. Wa man wati'a ajnabiyatan fi madunal farji uzira. Wa man orang wati'a ajnabiyatan, yang menggauli perempuan yang bukan istrinya, fi madunal farji, selama itu bukan merupakan farj. Farj itu kemaluan. Selama bukan kemaluan. Ya apa, pakai apa ya Allah? Diterangin kok kayaknya vulgar, tabu, nggak diterangin, wong ini fikih. La haya afiddin. Tidak boleh malu dan ragu dalam menerangkan agama. Sama orang lain, bukan sama istrinya. Tapi fima dunal farj, selama tidak memasukkan kemaluannya ke kemaluan perempuan lain, pakai tangannya, pakai apa, itu uzira, ditaksir, nggak sampai dihad, nggak sampai dihad. Sama perempuan lain, bukan sama istrinya, dikeluarin spermanya oleh perempuan lain, pakai tangannya atau pakai apalah, tapi tidak memasukkan kemaluan ke kemaluan perempuan itu, nggak sampai berbuat. Itu tidak dihad, tapi uziro, ditaksir, dihukum, dan hukumannya tidak boleh melebihi hukuman had, nggak boleh. Adnal hududi, jadi hukuman yang had yang paling ringan. Kalau dicambuk, ya cambuknya jangan sampai 100 kali, apa 20 kali, apa 40 kali dicambuk. Gempor juga. 20 kali gempor juga. Gempor. Nauzubillah min dzalik. Faslun ay hadza faslun. Udah selesai kita membahas tentang had perzinahan. Walhasil ancaman pelaku perzinahan itu memang keras sekali dari Al-Qur'an. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dari hadis Nabi, dari kitab fikih, semuanya sama. Sekarang lanjutannya. Orang berzina dosanya besar, tapi orang menuduh orang lain berzina dosanya tidak kalah besar. Setelah kita bahas zina, sekarang membahas tentang menuduh orang berbuat zina. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil qadfi. Wa huwa lughatan ar-ramyu wa syar'an ar-ramyu bizina ala jihatit ta'iri litakhruja syahadatu bizina. Menerangkan tentang hukum-hukum qadzaf. Apa itu qadzaf? Lughatan ar-ramyu, menuduh.
Wa syar'an menurut syariat agama ar-ramyu bizina ala jihatit ta'yiri, yaitu menuduh orang lain melakukan perzinaan yang bisa menyebabkan orang tersebut cacat. Cacat artinya bukan cacat fisik, cacat secara verbal. Kamu zina ya? Ya, kamu selingkuh ya? Ya, kamu itu berbuat. Kamu jangan gak ngaku, memang kamu berbuat. Itu pasti akan dampak cacat. Cacat itu artinya beban psikologi, kepikiran, malu, depresi, dan lain-lain. Bukan kok fisik, bukan cacat fisik, tapi secara verbal. Secara verbal. Bagaimana kalau orang menuduh orang lain berbuat zina? Fa idza qadhafa bizalin mu'jamatin, kalimat qadzaf dengan zal yang ada titiknya. Wa idza qadhafa lan ing dalam nalikane nuduh sapa wong ghairahu kepada orang lain, nuduh bizina, melakukan perbuatan zina. Kakaulihi, contohnya zanaita, kamu zina ya, kamu zina kamu. Fa'alaihi haddul qadfi, maka orang yang menuduh tersebut berhak mendapatkan had, dihukum. Hukumnya apa? Samanina jaldatan, yaitu 80 kali cambukan. Nuduh orang. Tapi ada syaratnya nanti. Orang yang menuduh orang lain berlaku zina, selingkuh, serong, apalagi bahasanya? Jelek lain dulu ada kumpul kebo. Kumpul kebo. Kebo salah apa di bawah-bawah? Kebo di bawah-bawah. Ya, kebo nggak salah apa-apa. Orang menuduh orang lain zina, menuduh orang lain serong, selingkuh, maka yang menuduh itu mendapatkan haddul qadzaf, dicambuk 80 kali. Illam yakun al-qadzifu aban au umman, selama yang menuduh itu bukan merupakan ayah atau ibu. Kalau ayah menuduh anak, kamu zina ya, nah, tanpa ada saksi, ayahnya menuduh anaknya, ayah tidak bisa dihukum had, nggak bisa, dicambuk nggak bisa. Begitupun ibu. Wa in aliyah, walaupun ke atas, kakek, nenek, enggak. Lah orang yang berhak mendapatkan cambukan 80 kali sebab menuduh orang lain berzina, itu bisa maniyati syara'ita kalau menetapi 8 syarat. Menetapi 8 syarat. Salah satu min afil ghazifi, yang 3 ada pada diri yang nuduh. Yang nuduh 3. Berarti sisanya ada pada yang dituduh. Ada berapa? 5. 3 yang ada pada yang nuduh itu apa saja? Ayyakuna balighan. Nomor 1 yang menuduh adalah orang yang sudah baligh. Kita ini sudah baligh semua, kecuali anaknya Bang Emi itu belum. Kalau anak kecil menuduh orang lain berbuat zina, maka anak kecil itu tidak bisa dihad. Karena syarat yang pertama harus sudah baligh. Yang kedua, akilan, harus berakal. Orang gila nuduh orang lain, kamu zina kamu ya, kamu serong, tidak bisa dihukum. Karena gila, yang menghukum orang gila saya kan cuma mulain, kenapa diterusin? Oleh karena itu fasobiyuh wal majnunuh la yu'addani biqadfihi ma syakhsan
Fasobiyu anak kecil, wal majnuni orang gila, la yuhaddani tidak boleh dihad, tidak boleh dicambuk, tidak boleh dihukum. Biqadfihima sebab dia menuduh syakson seseorang berbuat zina. Yang nuduh siapa? Itu si Anu. Si Anu usianya berapa? Baru 5 tahun. Ya nggak bisa dihukum. Itu yang nuduh siapa? Ono si Pulan. Lah orang gila, nggak bisa dihukum. 1 dan 2. Yang ketiga, wa alla yakuna walidan lil maqdhufi. Yang ketiga, yang menuduh itu bukan merupakan orang tua yang dituduh. Kalau orang tua yang menuduh, maka tidak bisa dicambuk 80 kali, nggak bisa. Dituduh sama orang tuanya sendiri. Kan kadang-kadang begitu ya Pak ya. Orang tua banyak yang kayak gitu. Entah sengaja, entah emosi, entah keceplosan. Anaknya langsung nih. Ibarat makanan lu udah makan ya. Tuh. Emang aku aja lu. Itu nuduh namanya. Nuduh orang berbuat zina berhak dicambuk 80 kali. Tapi kalau yang nuduh orang tua, ya enggak kena had. Bebas. Tapi orang tua tidak boleh semena-mena. Nggak boleh. Orang tua membunuh anak, orang tua tidak bisa dikisos. Nggak bisa. Karena dikapak-kapak wong tua kalau anak niku lebih mulia orang tua. Nggak boleh. Tetap dosa. Tapi tidak terkena hukuman. Falau qadhafa al-abu awil ummu wa in ala waladahu wa in safula la hadda alaihi. Apabila seorang ayah atau seorang ibu menuduh anaknya berbuat zina, la hadda alaihi, maka tidak ada had untuk orang tua tersebut, nggak ada had. Jadi orang yang menuduh orang lain, dia berhak dicambuk 80 kali. Ketika menetapi 8 syarat. Kalau yang pertama, 3 ada di yang menuduh. Yaitu baligh, berakal, dan bukan orang tua. Nah, cambuk. Dia sudah balik, dia berakal, bukan orang tuanya. 80. Ntar dulu, yang 5 belum. Yang 5 apa? Wa khamsun fil maqdhufi. Yang 5 ada pada orang yang dituduh berbuat zina. Wa huwa, yaitu ayyakuna musliman. Nomor 1 yang dituduh harus orang muslim. Kamu zina ya? Iya memang kamu zina, ngaku saja. Jangan sampai nggak ngaku kamu, ngaku. Yang dituduh itu muslim. Maka yang menuduh dicambuk 80 kali. Tapi kalau yang dituduh orang kafir, yang nuduh orang Islam, itu nggak bisa dihad. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sekali lagi, tidak boleh semena-mena, tapi hukumnya tetap hukum. Yang kedua, balighun, baligh. Yang dituduh baligh. Anak kecil dituduh, kamu zina ya? Usia berapa dia? 3 tahun. 3 tahun zina, gimana ceritanya? Akilan, berakal. Yang dituduh juga berakal. Orang gila dituduh, tidak ada had. Kamu zina ya? Dia ngerti zina juga enggak kok. Orang gila. Uron. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Uron. Yang keempat, merdeka. Wanita merdeka. Kalau yang dituduh hamba sahaya atau budak, tidak ada had. Yang menuduh tidak kena had. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, afifan, perempuan yang dituduh atau orang yang dituduh
adalah afif. Afif itu terjaga dari perbuatan buruk. Perangainya baik. Wanita solehah atau laki-laki soleh. Kok dituduh berbuat zina? Dia muslim, dia soleh. Dituduh. Maka yang menuduh dicambuk 80 kali. Dulu ada ceritanya itu Surej, ya Surej itu ada di kitab hadis Abi Jamroh kitabnya. Keterangannya ada dalam kitab hadis Abi Jamroh. Namanya Surej. Pemuda yang tekun ibadah. Kerjaannya sujud sama zikir. Terus tokoh-tokoh daerah tersebut nggak suka sama Surej. Ini pengaruhnya makin besar nih Ustadz. Orang banyak yang ngikutin Ustadz ini. Kita hancurkan ya. Caranya sogok. Kasih duit sebanyak-banyaknya agar dia berhenti keluar dari kampung ini. Lama-lama pengaruh kita ini tokoh-tokoh kalah sama dia. Sogok aja suruh pindah. Disogok nggak mau. Dirayu apa aja nggak mau. Akhirnya disepakati menyewa perempuan tercantik untuk merayu Surej. Digoda lah Surej. Itu musolanya terbuat dari tanah. Surej itu bikin dari tanah. Dari mulai itu perempuan pakai busana lengkap sampai perempuan ini telanjang bulat, bugil. Surej tidak tergoda. Tidak. Dia fokus berzikir, dia fokus sujud. Akhirnya perempuan ini malu. Sudah dibayar mahal, tidak berhasil. Karena dia malu, dia berzina dengan penggembala kambing. Ini perempuan ini berzina dengan penggembala kambing yang biasa ngangon kambing di belakang musola. Siapa yang ngangon kambing di belakang musola? Ada. Sampai perempuan itu bunting, hamil. Nah, untuk mempermalukan Surej, dia buat propaganda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, lihat perut saya gendut. Tahu nggak pelakunya siapa? Iya, siapa? Tuh Ustadz tuh yang so alim tuh. Yang kerjaannya sujud sama zikir di musola. Dia tuh yang buntingin saya. Ketipu sama casing. Bajunya, pecinya, sorbannya. Padahal dia pelaku mesum. Saya nih dibuntingin sama dia. Oh, masyarakat terprovokasi. Tanpa tabayun. Tanpa klarifikasi. Emosi dikedepankan. Kagak nyangka ya ternyata ustadznya bejat. Kita mau hormat, kita mau begitu memuliakan dia, menghargai dia. Buntingin anak orang. Serang, musolanya dirubuhin. Tuh ustadz dipukulin, habis babak belur, tangannya patah, kakinya patah. Begitu dia mau dibunuh, ustadz itu tanya, siapa di antara kalian yang melihat saya berbuat dengan perempuan itu? Nggak ada yang lihat, diam semuanya. Kalau ada saksinya saya berbuat dengan perempuan itu, teruskan. Dibunuh pun saya rela, silakan. Saksinya siapa? Nggak ada saksi. Ya tapi kan perempuan itu ngakunya kamu. Nah itu pengakuan dia. Tapi saya nggak berbuat. Sekarang bagaimana? Sekarang kita tunggu bayinya lahir. Kata Surej. Ntar kalau bayi itu lahir kita tanya bareng-bareng. Itu bayi yang baru lahir kita tanya. Bapak lu siapa tahu? Kalau bayi itu menjawab, kita dengarkan jawabannya. Siapa kira-kira? Tapi kalau bayi itu kagak menjawab, cuma nangis doang, berarti sayalah pelakunya. Ini berani nggak ini? Kira-kira ada nggak bayi yang bisa ngomong? Tapi itu Ustadz berani sekali. Kalau bayi itu jawab, kita dengerin bareng-bareng bapaknya siapa.
pengakuannya. Tapi kalau bayi ini kagak jawab, ditanya bapak lu siapa tong? Itu bocah kagak jawab karena emang baru lahir, nangis doang. Jarinda saya pelakunya dianggap nggak apa-apa. Oke kalau gitu. Ya obatin, tangannya patah, kakinya patah, di karantina. Perempuan itu ditangkap di karantina. Begitu 9 bulan, saat tiba kelahiran, semuanya orang kumpul. Pengen tahu bener ini bayi, ntar jawab babanya siapa. Zuret dalam kondisi tangan dan kakinya patah, dia datang. Bayi itu lahir. Begitu bayi itu lahir, cerut, oe, dipegang sama Zuret perutnya. Siapa bapakmu nak? Bayi ini jawab, bapak saya pengawan kambing di belakang musola. Bayi itu bisa ngomong. Selamat nggak tuh Zuret dari tuduhan? Tapi selamatnya setelah tangan dan kakinya patah, setelah musolahnya dirubuhin, setelah babak belur. Pertanyaannya, apa salahnya Zuret? Memang diselamatin sama Allah. Tapi kenapa dapat ujian besar kayak gitu? Ternyata Zuret lagi sholat sunnah. Sholat sunnah, ibunya manggil. Ya Zuret, bingung dia. Sholat apa ibu? Sholat apa ibu? Akhirnya dia milih meneruskan sholatnya. Ibunya sedih. Ya Allah, kok saya manggil nggak dijawab? Padahal yang lahirin dia saya, yang nyusuin dia saya. Karena ibunya tidak ridho, Allah hukum si Zuret dengan hukuman yang sangat keras. Tuh. Oleh karena itu para ulama fikih bersepakat, kalau kita lagi mengerjakan ibadah sunnah, sholat lah katakan, sholat sunnah, ibu atau bapak manggil, batalin aja sholatnya. Iya mak, batalin. Kenapa? Sebab menjawab panggilan ibu, menjawab panggilan bapak, hukumnya wajib. Sedangkan sholat yang kita kerjakan adalah sholat sunnah. Dalam kaidah fikih, al-wajib muqaddamun ala sunnah. Wajib harus didahulukan daripada sunnah. Kecuali kalau kita sedang melaksanakan sholat wajib. Nanti nggak akan ada dampak buruk apa-apa. Ya minta maaf aja, maaf ya mak, tadi lagi sholat johor gitu. Titik. Nah itu menuduh. Kan kasihan orang nggak salah apa-apa. Terus akhirnya masyarakat minta maaf kepada Ustadz Zuret gitu. Mohon maaf. Terus berjanji musolanya akan diganti dengan bangunan yang lebih indah terbuat dari emas. Zuret enggak usah. Kalau mau ganti bangun aja dengan tanah seperti kemarin yang kalian rubuhkan. Tuh. Itulah sebabnya menuduh berbuat zina. Pertama dosa besar, yang kedua berak dicambuk 80 kali. Karena dampak tuduhan itu bisa berbahaya dan fatal bagi orang yang dituduh. Betul ya? Punya rumah tangga baik, harmonis. Suami istri sayang. Suaminya sayang sama bininya, sayang banget. Istrinya juga hormat buat sama lakinya. Tahu-tahu ada orang ketiga ngomong sama lakinya, bini lu kan selingkuh ya. Kemarin sama si Anu boncengan motor, jalan kemari. Lu lihat sendiri, melihat, wah langsung berubah. Kasih sayangnya yang betul-betul tulus dari hati berubah menjadi kebencian, menjadi marah, menjadi kecurigaan. Nah ini bisa berdampak merusak hubungan rumah tangga orang. Makanya menuduh itu berat banget. Apalagi kalau tuduhannya tidak mendasar, berdasarkan ketidaksukaan doang. Ya Allah, itu di dunia aja dicambuk 80 kali. Yang dituduh wanita solehah. Yang dituduh wanita solehah. Dan itu Pak berpotensi terjadi pada siapapun. Karena Nabi kita juga terjadi. Istri beliau yang paling muda usianya adalah Aisyah. Aisyah itu pernah tersesat ontanya di padang pasir. Dituntun oleh seorang pemuda tampan namanya Amron.
Orang-orang yang tidak suka sama Nabi melihat, menyebarkan isu, istrinya Nabi selingkuh, Aisyah selingkuh, Aisyah main mata, Aisyah serong. Nabi kita sedih, itu Nabi sedih. Apalagi kita orang awam sedih, dikumpulin sahabat, bener apa enggak? Abu Bakar karena bapaknya Aisyah, mertua Nabi, nunduk, nggak berani ngangkat wajah. Ali jawabannya tegas, perempuan dia doang yang harus cari lagi yang lain. Tuh, ini kan menimbulkan apa? Menimbulkan gejolak. Terus kemudian Nabi kita minta petunjuk sama Allah. Dah buntu, sahabat udah nggak ada yang mampu memberikan solusi. Nabi kita sampai nanya sama Allah, benar nggak ya Allah istri saya selingkuh? Jawaban londa, istrimu itu ummatul solehah. Jadi ibu dari umatnya Nabi Muhammad, ibu kita semua yang solehah, yang terpercaya, yang mosonat. Kalau ada yang ketangkep basah gimana tuh ya? Kalau ketangkep basah lain lagi, itu bukan nuduh kita. Tapi kalau ketangkep basah itu jangan langsung main hakim sendiri. Orang berduaan, ya kalau tidak nyata-nyata dia, kita nggak ngelihat sendiri, dia begitu ya, nggak bisa juga dituduh. Walaupun buruk, ya tetap buruk. Jangan lagi begitu, orang ngobrol berdua-duaan, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, jangan muhrim, yang bukan mahram, bahasanya harus diganti, udah ngaji soalnya. Laki-laki perempuan yang bukan muhrim, muhrim itu orang yang lagi ihram. Jadi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu aja jelek. Kecuali kalau perempuannya banyak sama teman-temannya, ya ada laki-lakinya satu, ternyata pelatih marawis, ya nggak apa-apa kalau begitu mah, mana orangnya nggak ngaji ya, nggak apa-apa kalau begitu. Makan sama perempuan, ya kayak saya kan kalau habis ngaji malam Jumat, tapi kan bukan saya sendiri, ada Bang Haji Ajis, ada ibu-ibunya juga banyak. Insya Allah amanah, insya Allah amanah. Yang dituduh orang benar, orang soleh, itu aras akan bergoncang. Allah nggak ridho. Titik. Nanti kalau dia bisa membuktikan, ya, gugur 80 kali cambukannya. Wa yuhaddu al-urusamani jaldatan. Oleh karena itu orang yang merdeka, bukan budak, dia balik, dia berakal, bukan bapaknya, bukan ibunya. Yang dituduh orang Islam balik, berakal, bukan budak juga. Dan yang dituduh adalah wanita solehah atau laki-laki soleh, dituduh. Maka yang menuduh itu berhak mendapatkan 80 kali cambukan. Supaya gugur cambukannya bagaimana? Wayaskutu, dan gugur anil qadhifi bagi orang yang menuduh. Haddul qadfi, had qadhabnya bisalah sati asya'ah, dengan 3 hal. Supaya dia tidak mendapatkan cambukan 80 kali, maka harus ada 3 syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, iqamatul bayyinati, dia harus menghadirkan saksi. Saksi yang dihadirkan adalah 4 orang saksi, nggak cukup cuma 1. Saksi perzinaan 4 orang. Saya ada saksinya kok. Memang dia berzina. Saksinya siapa? Dia ada A, B, C, D. Ya sudah, dia tidak kena cambukan. Justru yang dituduh itu yang berhak mendapatkan cambukan. Berapa kali? 100 kali kalau gadis atau perjaka. Nah, yang nuduh kagak dapat cambukan karena dia bisa menghadirkan saksi yang terpercaya. Yang kedua, au afwal maqdhufi, hadd bi salasati asya'a iqamatil bayyinati au afwil maqdhufi. Yang kedua, orang yang menuduh terbebas dari cambukan 80 kali jika mendapatkan maaf dari orang yang dituduh.
Ada saksinya? Enggak ada. Apa kamu ngelihat sendiri? Enggak. Ya udah kalau gitu kamu tangkap, kita cambuk 80 kali. Terus yang dituduh memaafkan, sudah jangan, saya maafin. Saya maafin. Ya bebas dia dari had. Yang ketiga, awil li'ani fi haqqiz zaujati. Kalau yang dituduh berani mengucapkan sumpah li'an yang udah kita bahas itu. Nah, dituduh melakinya, kamu zina ya, kamu selingkuh. Enggak bang, enggak. Dituduh terus. Bang, begini dah, saya mau sumpah li'an aja. Terus kumpul di mana? Di mana kumpulnya? Di masjid, di hadapan seorang kiai dan juga jamaah. Terus naiklah yang dituduh itu. Demi Allah, saya Fulana binti Fulan tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh orang ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali di stop sama kiai. Neng, jangan diterusin. Kalau kamu terusin dan kamu memang berbuat, siksa Allah jauh lebih pedih, Neng. Enggak pakai, saya enggak berbuat, biarkan saya terusin. Terusin sumpah yang kelima. Apa? Wa alayya la'natullah in kuntu minal kadzibin. Sumpah demi Allah, saya tidak pernah berbuat seperti yang dituduh oleh orang ini. Kalau saya berbohong, maka saya bersedia mendapat laknat Allah selama-lamanya. Oh, ini namanya sumpah li'an. Maka yang dituduh terbebas. Yang menuduh karena dia punya saksi juga terbebas. Nah, terus di antara dua ini pasti ada yang salah, pasti ada yang bohong. Itu ketahuannya nanti di hadapan Allah. Tapi kan suaminya punya saksi 4. Ya bisa aja dia nyewa teman-temannya. Emang dia udah gedek sama bininya, udah kagak mau bareng-bareng, dia nyewa orang. Maka dalam hal ini suaminya yang bohong. Atau bisa juga memang suaminya benar, tapi istrinya berani sampai sumpah apa? Li'an. Berarti istrinya yang bohong. Yang jelas dua-duanya gugur. Tidak dapat hukuman di dunia. Suaminya tidak dicambuk 80 kali. Istrinya juga tidak kena hukuman. Ya terus bagaimana? Nunggu nanti sidang di hadapan Allah. Inda ahkamil hakimin, di depan hakim yang paling adil. Dah, titik, selesai. Ada yang mau nanya? Udah isya belum? Berapa jam lagi? Oh, 4 menit dah, cukup sampai sini dulu. Itu gimana? Pernah ada bahasa dayus dari situ apa? Dayus itu suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri. Itu namanya dayus. Itu juga dosa besar. Istrinya kemana be ngamprak, suaminya masa bodoh baik. Istrinya chattingan sama siapa baik, istrinya jalan sama lana yang bukan mahramnya, lakinya nggak apa-apa, udah emang temannya sendiri, nggak boleh. Itu dayus kalau kayak gitu. Itu nggak boleh. Suami yang tidak memiliki kecemburuan kepada istri, itu termasuk dosa besar, nggak boleh. Harus ada protek. Jalan sama siapa, Neng? Sama anu bang, masih anu, si anu. Temennya siapa? Si A, si B, si C. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena itu masih keponakan, itu masih adik, nggak apa-apa. Jalan sama si anu, sama siapa, Neng? Sama anu bang. Siapa itu? Teman saya SMP dulu. Ntar dulu, jangan. Ntar celebak lagi. Apa celebak? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Itu namanya dayus. Kalau suami yang tidak memiliki kecurigaan sama sekali sama istri. Artinya curiga ya bukan berarti kita nuduh terus mata-matain, bukan. Istri kemana, jalan sama siapa, ya itu harus kita tahu. Kan ngomong, bang izin ya, mau kemana Neng? Arisannya di mana? Kelapa Gading. Sama siapa? Itu masih anu. Terus arisan apa? Arisan berondong kan bahaya gitu. Bahaya.
Ya udah nggak ngapa-ngapa, biarin, biar ngerasain yang mudaan kali segeran. Itu suami apaan? Terlaknat itu begitu. Itu namanya apa? Dayus, namanya dayus. Ya, gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan, Bang. Kalau seseorang selingkuh sama istri orang, kalau dia minta maaf sama suaminya kan nggak mungkin, karena suaminya masih hidup. Belum sampai minta maaf, ya kan? Yang selingkuh itu istrinya, suaminya meninggal. Terus kelanjutannya bagaimana nih yang si pelaku ini untuk minta maaf nih, gimana? Di Islam itu ada aturan. Kalau kita punya salah sama orang, kesalahan kita besar, yang sekiranya sulit termaafkan, terus kemudian orang tersebut meninggal, belum sempat kita minta maaf, agar nanti di hadapan Allah tuntutannya dihilangkan, ada caranya. Setiap habis sholat itu kan kita baca istighfar, Astagfirullahalazim li wali walidayya wali as'abil uquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat. Nah, itu yang disebut dengan wali as'abil uquqil wajibati alayya. Kita mendoakan, ya Allah, ampuni saya, ampuni dosa orang tua saya, dan ampunilah orang yang punya hak menuntut terhadap saya. Ampuni si fulan ya Allah, si fulan. Ampuni ya Allah, ampunilah dia, muliakanlah dia. Terus doakan dia. Nanti di hadapan Allah dimaafkan. Ini orang punya salah sama kamu, dosanya besar. Tapi dia setiap hari doain biar kamu diampunin, tiap kamu diampunin. Ya sudah, nggak usah dituntut. Itu dalam Islam disebutnya muqsitin atau qistun. Kalau dalam bahasa Indonesia win-win solution. Nah, saya buat contoh begini, Bang. Ini contoh doang ya, Bang ya. Contoh doang ini. Mendingan nyontohin diri saya daripada diri orang. Saya punya salah sama Bang Rojak, salahnya gede banget nih, yang sulit sekali dimaafkan. Sulit. Terus Bang Rojak sampai sumpah, demi Allah sampai mati Ustaz Budi nggak bakal pernah saya maafin. Beneran sampai mati saya nggak dimaafin. Itu nanti di hadapan Allah dipanggil, Bang, dua-duanya. Rojak, Ustaz Budi punya salah sama kamu. Iya ya Allah, kalau kamu tidak maafkan tempatnya dia di neraka. Cuman kamu rugi, surgamu di bawah. Kalau kamu maafin, saya naikin surgamu ke atas loh. Surga yang tinggi. Maafin apa kagak? Kata murid, ya udah ya Allah saya maafin. Kenapa? Baru ngelihat emperannya surga udah kayak gitu, hebat. Sampai lagi dinaikin surga yang tinggi bareng sama Nabi. Ngapain pula nyimpen rasa dendam sampai di hadapan Allah? Ya udah ya Allah saya maafin. Akhirnya Bang Rojak dinaikin surganya ke atas sama Allah. Dan saya yang punya salah sama beliau, dosa besar, kan udah dimaafin. Kagak jadi masuk ke dalam neraka, masuknya ke dalam surga. Ini namanya win-win solution. Bang Rojak dapat keuntungan besar, saya juga dapat keuntungan. Itu untuk orang Islam nanti di hadapan Allah diselesaikan. Nggak ada yang dituntut sampai ke neraka, nggak ada. Nggak ada. Semuanya diselesaikan karena Allah tidak ingin kita masuk neraka. Daripada nanti kita di hadapan Allah disuruh bebasin, mendingan di dunia hatinya lega. Ya Allah, kalau sekarang belum bisa, mungkin bulan depan. Bulan depan belum bisa, mungkin tahun depan. Tahun depan belum bisa, di saat mau mati. Ya Allah, saya maafkan. Maka mulia kita di hadapan Allah. Surganya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Wong Allah saja yang menciptakan kita. Setiap hari kita berbuat salah, dimaafin Allah. Gitu. Paham ya, Bang ya? Itu namanya muqsitin. Dalam kalimat masdarnya qistun. Qsin to. Qistun. Artinya win-win solution. Kamu beruntung, saya juga beruntung. Jadi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Gitu ya, jelas ya. Nah, yang penting ya hati-hati. Dalam hidup ini harus penuh waspada dan hati-hati. Itu ya. Orang lanang genit wajar, tapi jangan kebablasan. Kalau memang niatnya udah nggak nahan, lebih baik nikah. Itu halal daripada kebablasan. Lebih-lebih sama
istri orang. Nauzubillah min zalik. Ya itu ya berat lah. Dosanya besar sekali. Ya, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kalau tutur kata saya kurang enak, kurang sopan, saya mau dimaafkan. Doain juga ini anak-anak kita, si Aidan. Terus siapa lagi sih temannya? Hasbi ya? Habsi. Nah itu mondok betah alhamdulillah, udah sehat. Karena makannya enak-enak terus. Makanya tanya tuh Pak Yatman, di-share makannya enak. Lah enakan makan dia sama kita di rumah. Bener kan? Tidur pakai AC. Bangun-bangun pagi ada yang meriang. Kenapa AC-nya kedinginan? Alhamdulillah, doain mudah-mudahan jadi anak soleh. Udah mulai belajar. Udah tadi saya ngajar tadi sore. Tadi praktek wudhu sama praktek sholat. Saya yang praktekin. Kemarin hari Selasa fikih pembukaan. Terus juga ada tasin setiap hari. Dari habis maghrib sampai habis isya. Subuh tasin Quran. Ntar kalau anak kita udah benar-benar lancar baca Qurannya, baru mulai setar menghafalkan Al-Quran. Nah, anak-anak yatim kita juga alhamdulillah betah, anak yatim. Doain mudah-mudahan pada berkah semuanya pada saat. Dan bapak-bapak besok kalau mau mondokin anaknya ya sudah bisa dipersiapkan dari sekarang. Insya Allah saya tidak berani menjamin karena itu haknya Allah, tapi saya berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, gurunya juga yang terbaik. Nah, ini saja kita baca Fatihah untuk kita, mudah-mudahan diampuni dosa kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuhnya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.